Kan biasa ya orang kalau misalnya hari Minggu itu main ke rumah Jalan-jalan ya. kebetulan di saat itu teman aku ini tuh dengan ibunya dia ke rumah neneknya, dan di situ motornya memang gak dicuci sama sekali, debunya memang asli dari debu tsunami, Tragedi tsunami. iya dari tragedi ya, karena di US itu memang udah jadi rahasia umum sejak zaman kapan tahu kayak gitu, karena banyak orang-orang di sana yang percaya juga dengan konspirasi itu gitu, sampai orang-orang itu banyak ya, kalau cari di YouTube itu pasti nemu sih vlog yang mereka mendatangi harp itu, tapi harp itu kelihatan sangat tertutup. Ya, yang Fukushima. Iya, yang Fukushima. Jadi gimana ya? Kekuatan itu memang berdasarkan teorinya itu mengarah ke Jepang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nugroho Agung di Pos Jaga Tengah Malam. Jangan tidur, biar kami yang jaga. Kali ini Pos JTM lagi nggak di pos karena pengen jalan-jalan. Udah bosen lah kalau di pos terus. Jadi kali ini Pos JTM tuh lagi ada di Cal Studio Foto. Jadi di Cal Studio itu ada yang namanya foto boobs, ada namanya foto fish eyes, ada yang namanya foto studio. Jadi kalian yang pingin foto-foto di sini bisa ngajak teman, sahabat, keluarga bisa bareng buat foto di Cal Studio ini. Dan biayanya itu murah. Bahkan ya kalau dipikir-pikir ini bisa jadi foto yang nantinya dibikin untuk foto profil sosial media. Jadi foto profilnya pakai gaya gitu loh. Jadi nggak usah tanggung-tanggung, nggak usah lama-lama, langsung aja nanti kalau pengen banget foto di sini bisa langsung datang ke M Block Space di Jakarta Selatan, langsung naik MRT, naik busway, naik angkot, naik apa aja bisa. Jadi jangan lupa kalau pengen foto di Cal Studio. Oke, kali ini di Pos Jaga Tengah Malam juga ada tamu spesial yang datang. Ya, ini tamu saya adalah teman yang beberapa hari lalu ketemu, sering banget bahas konspirasi, sering banget bahas tentang cerita-cerita masa lalu, tragedi, konspirasi, ya beberapa berita-berita yang sekarang mungkin udah dilupakan, tapi dia coba callback supaya kita selalu ingat dan bisa menjadi pelajaran buat kita. Nah, sebelum ke situ, jangan lupa nih, saya selalu mengingatkan untuk teman jaga semuanya, jaga selalu hal-hal baik di dekat teman jaga semua, jaga kesehatan, jaga keuangan, jaga pola makan, pokoknya jaga yang baik-baik ya, jaga keamanan juga ya. Dan juga kalau suka dengan Pos Jaga Tengah Malam, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol notifikasi biar tahu update teman jaga semua. Udah nggak usah lama-lama, langsung aja saya perkenalkan teman saya ini yang mampir ke Pos Jaga Tengah Malam. Halo Bang Rizka Wadiono. Rizka Wadiono nih. Ini mesti ditanya nih, namanya kenapa nama cewek? Ya sering banget ya kalau ngobrol. Bahkan kemarin itu temanku tanya, Rizka Wadiono cewek apa cowok sih Bung gitu kan. Saya jawabnya gini, ini kan tuh chat ya, CWK. CWK, konspirasi lagi nih. Konspirasi selalu punya dua arti ya. Dua arti. Ya kalau konspirasi kan selalu punya dua arti gitu. Jadi bikin bingung juga di situ kan. Makanya cowok aku bilang kayak gitu, namanya Rizka. Mungkin bapaknya terinspirasi dari Jujutsu Kaisen. Padahal belum ada waktu Jujutsu Kaisen dulu. Kan ada karakter namanya Megumi Fusuhiro, cowok. Ya Rizka Wadiono, cowok. Ini sebenarnya nggak masalah sih. Kita aja belum familiar kali ya. Sebenarnya masalah memang nggak masalah, cuman orang-orang jadi nanya, masalahnya di mereka yang nanya. Oh iya man. Iya. Nah, jadi dulu pernah naik bus ya, kamu kan dari Aceh nih. Jadi di Aceh itu ada bus yang mana kita kalau mau keluar kota, kita dijemput di depan rumah dan diantar nyampe ke depan rumah. Oh kayak travel gitu? Iya kayak tapi bus, minibus gitu. Minibus. Nah, jadi karena di sana syariat Islamnya tinggi, jadi biasanya kalau misalnya orang mau keluar kota itu duduknya cowok dengan cowok. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi karena nama aku Rizka Wadiono, kayak gitu, aku sering banget tuh. Jadi dikasih duduk itu yang di sebelah aku cewek. Terus masalahnya di situ loh. Terus yang lain pada kaget kan, terus di situ jadi chaos. Oh ini gimana ceritanya nih? Ternyata ini cowok bukan cewek, gimana gitu. Jadi sering masalahnya di situ. Rizka ini berarti dari Aceh ya?
Iya dari Aceh. Tapi sekarang udah netep di Jakarta. Sekarang udah stay di Jakarta sih udah kurang lebih setahun. Nah, kalau di YouTube-nya itu bahas konspirasi apa aja sih? Bahas apa aja sih kalau di YouTube-nya Bang Rizka? Bahas konspirasi, bahas tragedi, tapi sekarang lagi fokusnya ke bahas kasus ya, kasus yang terjadi di Indonesia. Gitu. Oke. Rame sih, emang itu nggak ada habisnya kayaknya ya. Kayak hal-hal seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke konspirasi yang sering Bang Rizka bahas, dan mungkin ini juga pernah dibahas sama Bang Rizka nih. Karena melihat, mendengar Bang Rizka dari Aceh. Nah, aku langsung kepikiran tuh. Bang Rizka 2006 awal ngalamin nggak sih waktu itu? Saya yang ada di kota di Jawa ya. Waktu itu lihat berita, itu kayaknya serem banget itu waktu peristiwa tsunami Aceh. Itu Bang Rizka ngalamin dong. Gimana ya? Sebenarnya kalau ngalamin langsung itu enggak, Karena tempatnya beda ya. tempatnya beda. Jadi tsunami itu terjadinya di 2 titik ya. Oke. Setahu aku itu di Banda Aceh sama Melabu. Kayak gitu. Sedangkan aku itu ada di kota Aceh Tengah, Takengon. Itu kota dataran tinggi, pasti nggak kena tsunami dong. Oke. Kalau Takengon kena tsunami, yang lain berarti udah tenggelam semua. Semuanya. Justru mungkin itu yang dituju sama orang-orang Aceh ini untuk ke itu kali ya. Untuk enggak juga ya, untuk ke dataran tinggi gitu. Enggak juga. Karena waktu itu sempat kayak rumah 2 lantai itu kayak kena semua gitu loh. Oh, di Banda Acehnya Di Banda Acehnya. Tuh. Kalau di Banda Aceh memang banyak banget sih yang kena. Ya kayak yang di foto-foto lah, semuanya rata ya, bisa lihat gitu kan. Rata semuanya, yang berdiri cuma tinggal satu masjid doang. Itu masjid Itu di namanya Masjid Baitur Rahmah. Baitur Rahmah. Terus di Malabo juga rata semua itu, Pak. Di Malabo ya. Di Melabu, iya di Melabu gitu juga sama, kurang lebih sama kayak di Banda Aceh. Karena itu 2 titik terparah yang terjadi di Aceh ya khususnya. Waktu itu 8,9 skala Richter ya pakai itu. Iya kurang lebih sekitaran itulah. Tapi yang pasti Kencananya kerasa nggak tempatnya Bang? oh kerasa banget. Kerasa banget itu sampai ke kota aku yang itu pada kurang lebih jarak kota aku dengan Banda Aceh itu 300 km ya. Sekitar 3-5 jam kalau naik mobil tuh. Iya, memang segitu. Makanya kan aku pulang kampung naik travel tadi ya sudah tinggal di Banda Aceh. Oke. Nah, jadi itu getarannya memang kerasa banget. Yang aku ingat itu pas lagi gempa itu aku lari dari dalam rumah keluar. Kan biasa ya kayak orang-orang itu parkir motornya di ruang tamu kan. Betul. Pas aku lari itu aku ngelewatin ruang tamu yang di situ motornya ke parkir. Oke. Dan situ motornya lompat-lompat. Tapi belum jatuh. Tapi udah Nggak tengah ya berarti ya? iya. Saat-saat lompat-lompat gini. Iya. Jadi kalau teman-teman mau tahu dulu ya, kalau rumah itu nggak selalu punya garasi. Nah, iya. Kan? Jadi kalau parkir motor itu ada, apalagi di desa-desa ya, di daerah-daerah itu parkir motornya ya di ruang tamu, dimasukin motornya di ruang tamu, nggak di garasi. Karena nggak ada rumah yang pakai garasi waktu itu. Tapi sekarang ini kan semuanya kayak punya carport lah kayak gitu, jadi Iya. pakai motor di situ. Iya. Nah terus sampai akhirnya lari, orang-orang keluar semuanya. Iya, orang-orang di depan itu orang-orang udah pada ngumpul. Itu sampai semalaman itu orang-orang masih parno. Kan biasa kalau gempa itu ada gempa susulan ya. Iya. Jadi orang-orang itu pada masih parno. Tapi syukurnya nggak ada gempa susulan sih saat itu. Nah tapi pas kita buka TV ya di berita itu semua, aku ingat banget. Pas itu aku masih kelas 4 SD ya. Jadi otak aku udah nunggu nih buat ngingat. Ingat ya. Iya. Jadi semua channel yang ada di TV yang sebelumnya itu sinetron, yang sebelumnya itu film, yang aku ingat itu film kayak Benteng Takeshi gitu. Oh iya. Biasa kan kok sore kan itu acaranya itu ya. Itu benar. Tapi karena terjadinya gempa tsunami, semua channel, semua acara yang ada di TV, semuanya Berubah memberitakan berita tsunami itu yang memang kita semua kaget sih. Dengarnya, wah, karena gimana ya, kayak nggak mungkin gitu, ini beneran terjadi nggak gitu kan. Karena itu pas diliatin, itu memang udah hancur lebur. Yang sebelumnya kan aku sebelumnya sering juga ke Banda Aceh pas masih kecil gitu, aku sering lihat itu kota kayak gimana gitu kan. Tapi pas kita lihat di berita itu udah rata semua. Jadi kita berpikir, waduh ini beneran nggak nih ya? Ini beneran sampai kayak gitu. Kayak kan sosmed belum segila sekarang ya. Belum. Jadi kita informasi bener-bener dari TV doang dulunya Ya, sama radio. Dan itu tuh ada sempet aku lihat juga kapal sampai ke tengah-tengah kota ya. Iya, itu kapal pembangkit listrik gitu. Dan itu kapalnya gede banget. Itu gede, kurang lebih gede itu kayak mall ya, kurang lebih ya. Kayak mall. Iya, kurang lebih kayak gitu. Dan itu besi semua bahannya, jadi berat banget. Itu bisa nyampe sekitaran 1 kilometer lebih dari garis pantai ke tengah kota. Terseret karena tsunami-nya.
Gila. Itu aku udah pernah juga ke kapal itu. Aku udah pernah. Itu di museum kan sekarang? Iya, sekarang jadi museum. Museum apa namanya? Aduh. Tsunami, museum tsunami. Museum tsunami beda lagi. Beda lagi. Itu beda lagi. Museum tsunami itu di bangunan yang lain. Di sana memang ada juga ditunjukin beberapa barang yang bahkan debunya pun itu masih asli dari debu tsunami dulu loh. Hah? Aku lihat ada itu motor, kalau di sana itu nyebutnya motor Cup 70 ya. Oke. Di Honda ya? Iya, 70 ya. Heeh. Kayak gitu. Itu motornya memang udah dimasukin ke dalam box kaca gitu. Dan di situ motornya memang gak dicuci sama sekali. Debunya memang asli dari debu tsunami. Tragedi tsunami. Iya, dari tragedi tsunami itu. Dan banyak yang lainnya lagi kayak gitu. Bahkan sampai ada simulator untuk bisa merasakan sekuat apa tsunami terjadi di sana tuh ada simulatornya. Jadi penasaran deh ke museum itu. Makanya nih teman-teman yang main ke Banda Aceh cobain deh ke museum tsunami. Museum tsunami ya. Iya. Yang penasaran ya dengan Penasaran. Karena waktu ini ada peristiwa yang sangat besar juga yang terjadi di Indonesia di tahun 2000. Berapa sih yang 2004 ya? itu 2004. 2004 ya, bukan 2006 berarti. 2004 enggak. 2004 itu udah kayak besar banget. Waktu itu sosial media masih sedikit. HP juga yang punya kamera itu masih jarang. Iya. Jadi ada rekaman-rekaman foto atau video-video pas proses air laut datang itu kayak wah gila sih itu kan ada tuh banyak banget kamera video-video amatir yang itu. Nah itu kan pasti karena udah di lingkupnya Aceh nih, gitu kan. Mariska pasti punya teman juga dong di Aceh ini kan. Dan ada nggak yang cerita dari teman-teman itu bang? Oh banyak. Kalau cerita itu banyak banget. Bahkan ada teman aku yang cerita, yang dia orang Banda Aceh. Pas kejadian dia ada di tempat, tapi syukurnya dia selamat gitu. Di situ aku sempat nanya juga karena aku penasaran itu kayak gimana sih suasananya gitu kan, semencekam apa gitu suasananya. Nah jadi dia cerita katanya dia di situ mencium bau terbusuk yang pernah dia cium di seumur hidupnya karena itu katanya dia jalan pun itu di hari pertama ya. Di hari pertama kejadian tapi itu udah malamnya. Itu baunya belum begitu keluar. Iya, oke. Belum begitu keluar. Tapi di situ mayatnya masih banyak yang ceceran. Tergeletak di jalan-jalan itu sembarang. Iya, karena belum begitu dibersihkan. Jadi kok misalnya jalan itu harus hati-hati. Karena kalau salah langkah kita udah nginjak orang gitu. Saking banyaknya korban di situ. Saking banyak ratusan ribu, aku lupa berapa. Dan itu kan pasti listrik mati semuanya. Mati semua. Listrik mati semua, gelap semua. Jadi temen aku ini tuh pas kejadian dia main ke rumah neneknya. Jadi rumah neneknya ini kebetulan itu nggak aman gitu. Maksudnya tsunami-nya nyampe tapi cuma airnya doang gitu. Nggak efek langsung. Hampir aja berarti. Gitu. Nah, cuman naasnya yang nggak selamat itu adiknya sama bapaknya, karena itu tinggal di rumah. Karena kejadiannya di hari Minggu. Kan biasa ya orang kalau misalnya hari Minggu itu main ke rumah. Jalan-jalan ya. Kebetulan di saat itu teman aku ini tuh dengan ibunya dia ke rumah neneknya. Nah sedangkan bapaknya sama adiknya itu di rumah. Dan jadi adik sama bapaknya itu hilang. Makanya itu mereka keluar untuk nyari adik sama bapaknya itu. Dan sampai sekarang dong tuh. Sampai sekarang belum ditemukan. Dan ini bukan untuk di sana, ini bukan cerita yang udah gimana ya, horor gitu kan. Karena di sana banyak orang-orang yang sampai sekarang kehilangan keluarganya yang nggak ditemukan sampai sekarang itu banyak banget. Karena kan ada batas waktu di mana mayat-mayat itu harus segera dikuburkan kan. Iya. Akhirnya kan kalau itu waktu itu aku nggak salah ingat kuburan massal loh, panjang gede banget di situ. Iya ada kayak gitu. Ini merinding sih serius itu. Kayak secara nggak langsung kamu diselamatin nggak sih? Secara kebetulan kamu disuruh ke ikut nenek gitu, ke rumah nenek gitu. Aduh, sumpah itu dikit lagi. Karena tuh kayak cerita temanku juga pernah kayak gitu. Dia tuh terlambat masuk kereta, terlambat ke stasiun. Dia kamu depan. 2 jam kemudian dia bersyukur. Iya. Karena kereta yang dia tumpangin kecelakaan sampai akhirnya ngehantam rumah warga. Itu di tahun 2000-an. Tahun 2000-an waktu itu dari Semarang ke Tegal. Jadi Pemalang ada kecelakaan tuh sampai anjlok sampai menghantam rumah warga. Jadi habisnya dia bersyukur. Cuman kita nggak pernah tahu sih. Iya benar. Terus dari itu satu teman ada lagi nggak, Pak? Kebanyakan ceritanya ya kayak begitu sih, menggambarkan itu setelah hari ketiga ya. Oke. Hari ketiga itu baunya itu udah mulai keluar gitu. Karena kan masih banyak, itu ratusan ribu orang
nggak mungkin semuanya bisa diselesaikan dalam sehari, itu nggak mungkin. Bantuan pun itu datang di beberapa hari setelah kejadian, nggak langsung. Itu memang bantuan pun datangnya dari dunia juga, dari Jakarta juga banyak gitu ya bantuan. Nah itu di hari ketiga, aduh itu baunya itu sampai teman aku ngomong gitu, itu bau yang paling bau yang pernah dirasakan seumur hidupnya. Bayangin ya, itu satu kota bau, satu kota. Waduh itu nggak bisa digambarin loh, kayak gimana? Ya pasti itu mencekam banget, chaos. Udah sepi, nggak ada suara, nggak ada kendaraan, nggak ada hiruk pikuk lah pokoknya, nggak ada semuanya. Terus itu adanya kematian. Iya, Orang-orang yang sudah meninggal. iya. Nah cuman ada satu keanehan yang karena semua korban, nggak semua ya, tapi kebanyakan korban-korban yang di situ itu bajunya itu nggak berpakaian gitu loh semuanya. Nggak berpakaian, maksudnya mungkin karena sobek kali ya, kan keseng, kena apa kayak gitu. Tapi badannya itu udah dalam keadaan bengkak. Waduh, isunya sih yang diceritain teman aku kayak gitu situasinya. Terus ada isu-isu lain nggak selain itu? Katanya sih sempat aku juga pernah dengar ada karena kemarin waktu pas Palu ya, Palu tuh naik ada sempat ada penjarahan kayaknya, kayak gitu kan. Iya. Nah dia ada yang komen tuh waktu itu, ada aku baca kalau nggak salah komennya tuh kayak ngomong, loh bukannya waktu di Aceh juga kayak gitu kok gitu kan. Di Aceh waktu tsunami tuh kayak gitu juga, karena banyak banget yang tergeletak di situ ya, orang ngambilin aja karena itu udah bukan milik orang yang sudah meninggal gitu kan. Itu kan karena kita masih memakai apa namanya totokrom, kalau di Jawa kan totokrom ya, tata krama orang timur ya. Jadi kayak ya itu bukan hak kamu sebenarnya, tapi kalau di logika kan emang dia gak akan dibawa mati juga gitu kan. Itu isu tuh ada juga teman. Ada, itu memang dulu memang sempat ini ya, sempat tersebar lah, tapi ini nggak tahu benar apa enggaknya karena aku nggak lihat langsung. Teman-teman aku cuma ceritain isu itu memang ada, dan itu banyak kayak gitu isu orang yang, kan banyak orang yang korban itu pakai emas, di jarinya itu ada cincin emas, itu sampai diputusin itunya cuman buat ambil ininya gitu, karena kesin jarinya ya karena nggak bisa diambil karena kan tubuh manusia membengkak kena air kan, jadi sampai segitunya gitu. Mungkin satu sisi kita berpikir ya itu mungkin cara orang buat survive ya, kayak gitu, karena kan keadaan udah chaos, orang-orang berpikir cari makan, untuk bertahan hidup, bener. Untuk bertahan hidup. Setidaknya kan mereka pasti mikirnya gini, di sana pasti ada kota yang selamat, pasti ada ini, pasti ada itu, aku harus bertahan itu, rumah perlu lantak semuanya. Waktu itu ya keadaan gitu ya. Iya betul. Sebenarnya kalau kayak itu kan tidak membenarkan, tapi ya itu namanya istilahnya kan emang harta kan dibawa mati. Iya benar sih, benar kan. Makanya aku nggak menganggap itu suatu hal yang apa sih ya, hal yang diperbolehkan gitu ya. Menurutku malahan diperbolehkan karena itu nggak dibawa mati. Iya. Seumpama tidak ditemukan oleh warga, maka akan ditemukan sama orang lain juga. Jadi itu udah sifat alami manusia untuk bertahan hidup di saat keadaan sudah berantakan. Iya benar. Mau apa lagi gitu? Satu lagi keadaan udah chaos ya. Ibaratnya kayak kalau sekarang ya keadaan lagi normal, kita damai, itu kalau misalnya membunuh orang kan nggak boleh dong, awal penjara kan, sepenjara. Nah, tapi kalau keadaannya udah beda nih, dunia udah jadi perang atau negara ini perang, semua udah saling menyelamatkan diri sendiri, hukum itu udah nggak ada lagi. Nah analoginya gini mas, kalau kita nonton film action, saat pemeran utama ini udah melepaskan semua pelurunya ke lawan dan beberapa lawan tumbang, terus lawan di depan tuh masih ada, pelurunya habis, dia buang pistolnya, dia ambil pistol dari lawannya. Bener nggak? Iya. Itu kan cara bertahan hidup orang tuh. Gimana caranya aku bisa hidup untuk mengalahkan semuanya? Ada pistol nih. Ya ngelut kan? Ngelut dong. Gak mungkin kalau enggak ya, itu maksudnya itu ya. Kalau dia nggak bisa, itu udah kayak apa namanya nalurinya manusia seperti itu sebenarnya. Tapi kalau kita ada yang menganggap jangan. Ya si Imam benar, itu nggak boleh, itu bukan haknya dia. Tapi dia juga sedang bertahan di saat semuanya luluh lantah hancur. Tidak dibenarkan. Aku bilang tidak dibenarkan, tapi situasi itu yang membuat akhirnya hal tersebut jadi abu-abu nggak sih? Jadi abu-abu kan akhirnya kan? Iya benar kan? Karena di saat itu banyak perspektif pandangan juga ya. Tapi aku setuju dengan pendapatnya si abang tadi. Tapi
aku berpikir gini juga, kalau memang untuk survive bertahan hidup, kenapa harus emas? Kenapa harus memilih harga barang yang mahal gitu? Karena di Banda Aceh itu sebenarnya enggak 100% total kotanya udah chaos, hancur. Enggak. Tapi ada beberapa kota, bahkan desa-desa di pinggiran Pinggir Aceh itu masih selamat gitu loh. Kalau memang mereka pengen selamat untuk cuman makan bertahan hidup, kenapa enggak minta makan atau cari makanan ke daerah-daerah yang enggak gitu terdampak terdekat? Kenapa harus emas? Kayak gitu. Karena kan ini kadang orang ini gimana ya, memanfaatkan itu untuk mendapatkan keuntungan lagi, bukan survive lagi, jangka panjang. Benar sih. kayak gitu. Benar, aku setuju lagi. Ada tambahan lagi, survive plus ada aja yang mumpung, akhirnya jangka panjang. Iya gitu. Atau yang lebih seremnya lagi, jangan-jangan orang yang ngambil emas itu tuh bukan orang yang dari situ, dari luar datang. Kalau itu ngeri. Nah sedangkan kan nggak ada yang tahu itu orangnya siapa dan Iya. Kita kalau itu ngeri sih. yang isunya tersebar mereka ngambil emas itu tadi. Orang yang dari luar kota. Tapi maksudnya nggak bisa dipastikan itu orang benar-benar korban tsunami juga atau jangan-jangan dari luar kota datang ke situ. Orang juga lah ya. Bisa jadi. Iya kayak gitu. Oke. Tapi kalau menurut aku yang pasti ya kalau ngambil emas itu tuh salah sih, karena itu Iya. udah ke material arahnya ya. Ke Makanya harga. tadi jadi abu-abu akhirnya. Ya abu-abu akhirnya karena dia pengen bertahan hidup, mungkin dia mikirnya udahlah sekalian aja karena pengen lama, diambillah itu. Tapi juga ada isu-isu ternyata ada berita yang lain gitu kan. Bisa jadi itu bukan orang situ, bisa jadi emang orang situ. Ya itulah. Iya benar. Itu kan yang sering Baris Kabasu, konspirasi ini. Nah kalau Aceh sendiri, konspirasi yang pernah dibahas Bang Rizka itu apa sih Bang? Tentang Aceh, Tentang tsunami. tentang tsunami. Iya. Aku nggak pernah ngebahas tsunami, konspirasi tsunami ya, tapi ada lah content creator lain yang udah pernah bahas yang katanya tsunami ini tuh kayak apa ya? Apa sih namanya? Bencana alam ya. Bencana alam ya? Bencana buatan. Jadi katanya dibikin sama Amerika gitu. Oh gitu. Ya katanya begitu, tapi sebenarnya itu nggak ada bukti apapun ya. Pernah dengar sih katanya kapal ya? Kapal itu kayak ada hubungannya dengan HARP. Aku dulu, nah kalau HARP, konspirasi HARP itu aku udah pernah bahas, tapi aku Nah ya HARP itu gimana Bang? Coba cerita. HARP itu aduh, udah bahasnya udah lama ya, Jadi ada lupa ingat ya? lupa ingat. Tapi yang aku ingat garis besarnya begini, itu HARP itu katanya yang namanya konspirasi. Bentar aku klarifikasi dulu nih. Jadi konspirasi itu bukan sesuatu yang benar ya, tapi sesuatu yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Debatable. Iya, debatable. Memang bagus untuk debat gitu. Nah jadi HARP ini tuh kayak sebuah kekuatan milik Amerika Serikat tapi tersembunyi. Nah yang itu fungsinya, ini konspirasinya loh ya, sekali lagi. Nah itu fungsinya untuk mengontrol cuaca yang ada di dunia. Kayak gitu. Termasuk bencana alam juga, itu mereka bisa kontrol. Kata begitu. Nah dari teori konspirasinya nyebut salah satunya tsunami yang terjadi di Jepang itu hasil dari modifikasi yang dilakukan HARP ini. Ya, di Jepang yang kapan? Yang Fukushima. Bukan. Ya, yang Fukushima. Iya, yang Fukushima. Jadi gimana ya? Kekuatan itu memang berdasarkan teorinya itu mengarah ke Jepang gitu loh. Jadi seolah-olah semua yang terjadi di Jepang, cuaca di Jepang, bencana alam yang di Jepang itu terjadinya by HARP. Iya. Berarti modalnya besar banget tuh kalau emang iya. Nah, kalau itu sebuah kebenaran kan, tapi kan emang wilayah Jepang itu kan emang bukan didesain, emang itu kan Ring of Fire. Iya benar. Literally Ring of Fire, lebih dari Indonesia bahkan. Iya. Apalagi dia pulaunya kan nggak lebih gede dari Pulau Jawa. Iya benar. Kayak pokoknya ini ya nggak beda tipis lah sama Pulau Jawa lah pokoknya Jepang itu. Nah, gempa, tsunami itu kan udah jadi sesuatu yang sering terjadi di Jepang gitu. Bahkan sampai akhirnya rumah-rumah di Jepang itu kan pakainya bukan yang permanen ya, tapi semi permanen nih. Setahu aku ya, bangunan di Jepang itu tuh kayak aku nggak tahu siapa nama secara teknis. Tapi di bawahnya ada pernya gitu kan. Iya. Karena di Aceh ada tuh ada beberapa bangunan yang kayak gitu di Universitas Syahkuala itu buat gedung-gedung, bener. Buat rumah-rumah itu biasanya semi permanen. Oh itu semi permanen. Buat rumah-rumah. Kalau buat gedung-gedung emang ada kayak di motor lah, apa sih namanya, kayak gitu loh. Jadi dia tuh bisa
lebih fleksibel gitu loh. Ya Balancingnya ada, Oh, iya. itu kan. Nah, itu kan udah sampai dibikin kayak gitu ya. Nah, terus ada kabar ada harp itu. Nah, kalau emang nyerang kan pasti akan mikir kepentingannya apa. Iya. Iya kan? Tapi ya, Bang, aku pernah bikin game. Bikin game. Pernah main game. Itu waktu aku SMP. Pernah dengar nggak Red Alert? Waduh, gak pernah denger lagi nih. Nggak pernah. Mungkin kayak Nah, gitu. itu apa sih namanya? RPG ya, apa sih jenisnya? Game buat strategi gitu atau strategi. Iya, RPG biasanya. Nah, game ini itu tentang perang dunia. Red Alert. Jadi ada blok barat dan blok timur gitu. Iya. Nah, masing-masing blok ini punya namanya super weapon. Dan waktu Bang Rizka tadi nyebutin harp itu super weaponnya Amerika di game itu. Ya, Berarti game ini juga yang percaya dengan konspirasi ini. game ini kan itu game dibuat ya main tahun 2000-an, dibuatnya mungkin lebih lama lagi. Iya. Itu masih 2D lah gitu lah. Kalau bloknya Rusia itu nuklir gitu. Jadi bloknya Rusia tuh kayak negara-negara kayak Libya. Ini di game ya. Iya. Ini di game ya, di game Red Alert 2 ya. Libya itu pemanfaatnya bom. Itu kayak ada truk datang nanti masuk ke tengah-tengah meledak gitu. Ciri khas banget lah gitu. Terus ada nuklir, ada namanya black metal itu, jadi dia tanknya tuh iron metal, iron black atau apa, pokoknya tanknya tuh jadi anti peluru selama beberapa menit. Nah, kalau Amerika, bloknya Amerika itu super weaponnya adalah kayak tiba-tiba di markas itu tuh langsung hujan petir, ngatur cuaca, dan sama dia kamuflase, jadi kayak teleport, tanknya diteleport di tengah-tengah, gitu, ada 2 gitu. Iya. Jadi langsung bisa ngancurin tuh markas-markas musuhnya gitu. Jadi pas tadi Bang Rizka bilang harp itu kayak pengatur cuaca, kan di game itu udah digunain gitu kan. Ya karena di US itu memang udah jadi rahasia umum sejak zaman kapan tahu. Kayak gitu. Karena banyak orang-orang di sana yang percaya juga dengan konspirasi itu. Gitu. Sampai orang-orang itu banyak ya. Kalau cari di YouTube itu pasti nemu sih vlog yang mereka mendatangi harp itu, tapi harp itu kelihatan sangat tertutup. Jadi cuman orang tertentu aja yang bisa masuk ke sana. Nggak bisa sembarangan. Nah tapi kan balik lagi ya, kita nggak bisa langsung percaya dengan videonya. Bisa jadi ya itu memang ada settingan di baliknya, atau mungkin itu pintu yang udah rusak tapi pintu di belakang yang memang nggak bisa masuk, tapi pintu yang bisa masuknya di depan. Tapi mereka bikin video di belakang, kan itu sering terjadi. Oh iya sih. Model kayak gitu. Nggak ya, sekarang bisa semuanya dinarasikan. Iya bener. Ngeri. Karena yang buat aku nggak percaya dengan konspirasi itu, ya karena Jepang ini memang red zone-nya tsunami gitu. Iya. Jadi di situ memang ada lempengan yang buat mereka tuh red zone, rawan gitu ya. Rawan banget. Iya, termasuk di Aceh ya, garis pantai yang ada di Aceh juga gitu, memang rawan. Muter gitu di Indonesia, Jawa, justru Kalimantan tuh nggak sama. Ya nggak kena, nah, karena lempengannya aku nggak ngerti secara teknis ya, takut salah juga. Intinya begitulah, pas aku baca sekilas intinya begitu. Jadi pecahan lempengnya itu memang ada di beberapa negara yang rawan tsunami kayak Jepang dan Aceh. Masa kok di Indonesia Aceh ya? Indonesia itu ya mungkin Aceh ya, yang udah terjadi kan Jepang dan Aceh. Ya amit-amit jangan sampai terjadi lah, itu kan bisa bergerak terus ya. Kalau kembang-kembang dikit-dikit, tapi kan kenyataannya Jogja sendiri pernah kena 6,5 skala Richter waktu itu, berantakan waktu itu. Tahu nggak waktu itu? Aku kan tuh 2010. Waktu itu aku tuh datang ke Jogja buat pameran. Pulang dari Jogja. Berapa tadi kan pas? Berapa skala Richter? 6,5. 6,5 itu kenceng loh. Kan kalau Aceh kan 8,9. Iya, tapi yang aku rasain yang di Takengonnya itu enggak segitu, tapi mungkin sekitar 6, skala Richter juga. Dan aku ngerasain itu tuh kenceng banget sampai motor itu melompat. Serius. Makanya itu kenceng. Jadi satu hari setelah pulang itu melompat. Terus habis itu pernah ngalamin juga waktu pas Gunung Merapi, waktu situ kita jalan ke sana tuh putih semuanya. Iya.
Jadi waktu itu ada pameran juga di Jogja. Jadi kan karena aku kuliah di Semarang, pameran tuh ke Jogja karena aku kan anak desain. Jogja, lihat itu semuanya putih semuanya. Putih kenapa bisa putih? Debu dari vulkanik. Oh berarti itu dari gunung api ya? Gunung apinya ya itu waktu pas lagi itu kan setelah gempa. Habis setelah gempa gunung meletus. Jadi kayak bertubi-tubi waktu itu Jogja. Cepet banget makanya kayak agak apa ya kalau orang tua kadang menyangkut pautkannya ini dengan sesuatu yang apa ya berbau mistis. Jadi kayak ada yang bilang kalau di sana itu masih percaya banget sama yang namanya Ratu Rindu loh kan. Jadi sempat ada yang ngobrolin kalau ini mereka memang dipilih, mereka yang meninggal sebenarnya mereka bencana ini ada kaitannya dengan Kanjeng Ratu lagi bikin sesuatu gitu loh. Ada sesuatu, ada dua gawe. Kalau dua gawe itu artian dalam orang bahasa Indonesia lagi punya hajat. Tuh, jadi ada orang-orang yang mau percaya itu, tapi kalau kita kan sebagai orang-orang anak-anak muda ini kan pasti kan kawasannya udah terbuka banget kan. Jadi hal-hal seperti itu kan sebagai obrolan orang-orang lama ya, maksudnya obrolan masa lalu. Jadi ya kita mikirnya tetap ya itu masih bisa digunakan dengan logika gitu kan. Iya benar. Karena ada pelajarannya, ada diajari gitu. Terus yang lagi senang dibahas Bang Rizka saat ini tuh apa? Kalau dari video-video. Oh ini sebentar lagi aku mau bahas Nikardila, konspirasi Nikardila. Kan dirimu tuh ramai juga tuh kemarin konspirasi Nikardila. Iya kalau itu bukan ya, kalau kemarin tuh karirnya ya. Iya itu lebih ke ceritanya gimana dia mengembangkan karirnya sampai kronologi kejadiannya ya. Tapi tetap ada juga bahas tentang kronologi konspirasinya gitu. Tapi memang aku nggak begitu detail bahas konspirasinya. Kenapa? Karena aku sendiri sebenarnya skeptis dengan konspirasi, maka aku nggak begitu dalam gitu bahas konspirasinya. Tapi kesini mungkin ya karena penonton aku mungkin nonton yang lain juga kayak gitu. Kenapa di kontennya Bang Rizka konspirasinya dikit banget dibahas nih, sedangkan di sana lengkap gitu kan? Oke. Jadi karena mereka banyak yang komen kayak gitu, ya udahlah. Jadi aku bikin konten part 2 tentang Nikardila yang khusus membahas tentang konspirasinya gitu. Jadi di situ nanti aku bakal jelasin secara detail kenapa konspirasinya kayak gimana. Terus kenapa bisa aku skeptis? Pasti aku punya alasan sendiri. Iya iyalah. Karena konspirasi kan tadi debatable, masih bisa diperdebatkan gitu kan, nggak gampang bisa langsung dipercaya gitu kan. Karena kan pembuktiannya juga kalau aku baca gitu kan, denger dan lihat di video Bang Rizka juga ada ini juga, maksudnya nggak kuat juga bukti intinya. Tapi kalau Bang Rizka bisa nemuin tuh gua gila lagi sih itu. Bisa jadi pembahasan baru lagi, karena kan yang paling asik dari sebuah konspirasi itu perdebatannya. Iya sebenarnya perdebatannya. Jadi kalau udah ngomongin konspirasi nggak usah pakai otot. Iya. Makanya gini, perdebatan itu sebenarnya seru ya. Karena kita sebenarnya kalau berdebat itu wawasan kita jadi makin luas. Asal ya debatnya itu nyari kebenaran, jangan nyari pembenaran. Oh, oke. Ya salah itu cari pembenaran. Iya yang salah ternyata sebenarnya dibenerin terus gitu kan. Iya. Kayak gitu pengennya dibenarin, biarpun dia sendiri udah merasa kok teori dia itu salah. Tapi karena dia merasa gengsi, jadi dia berusaha nih semaksimal mungkin supaya dia tuh bisa benar. Nah jadi dia udah nggak mewakili teorinya lagi, tapi udah mewakili diri sendiri. Nah biasanya itu tuh yang nggak bagus sih kayak gitu. Nah tapi yang sebenarnya dari konspirasi ini perdebatannya itu kalau bisa ya itu nyari tentang kebenaran gitu. Karena sebenarnya ya kita kalau aku pernah baca itu dari itu nggak tahu ya dari tulisan siapa, tapi aku suka dengan tulisannya. Jadi begini, kalau kita kalah debat harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena kita dapat ilmu baru yang fresh. Iya kan? Kayak gitu. Jadi kita upgrade, sedangkan lawan debat kita nggak upgrade. Why? Karena dia menang. Jadi kan dia nggak ada penambahan ilmu baru. Kalau kita kalah, kita akhirnya kita teori aku salah, ternyata yang selama ini aku percaya ternyata teori lawan debatnya benar. Arti kan dia dapat upgrade itu. Ada pembuktian lebih, ada bukti-bukti lebih, ada informasi lebih. Ya sayangnya kadang-kadang orang tuh lebih ke arah gengsi sih. Iya, lebih ke gengsi, apalagi udah gengsi main urat kan. Uratnya udah keluar tuh pas udah. Nah itu udah nggak keluar di sini nih semuanya di keluar. Sedangkan
konspirasi ini memang benar debatable banget. Karena kenapa? Konspirasi ini kan sebenarnya membebaskan kita untuk berpikir sesuatu yang terjadi itu bukan gimana ya, tarik lurus, tapi ada kemungkinan lain. What if ya? Iya, gimana kalau ini? Iya. Ada loh buktinya. Maka dibilang teori konspirasi. Iya. Konspirasi itu sebenarnya bentuk tuduhan, tapi mereka punya teori. Iya. Makanya teori konspirasi. Konspirasi. Nah cuman konspirasi Dini Cardila ini kenapa aku nggak percaya? Karena menurut aku konspirasinya kurang kuat ya, terlalu lemah. Karena ada salah satu nih aku sebut ya, salah satu teori konspirasi yang nyebut kalau kematian Dini Cardila ini ada yang dalangnya. Oke. Nah kenapa bisa gitu Bang? Karena ada satu yang menyatakan kayak gini, pas Nike ini ngalamin kecelakaan, itu tubuhnya itu disimpan dengan pihak lain untuk merahasiakan dari keluarga selama 3 hari. Yang aku ingat di situ ada kata-kata 3 hari kayak gitu. Nah tapi sumber-sumber artikel-artikel yang nyebut kayak gitu, yang pertama itu bukan dari artikel yang kayak CNN, kayak Kompas, itu kan memang yang memang artikel Kredibel lah ya. kredibel gitu ya, terpercaya gitu, karena dia punya nama besar. Jadi nggak mungkin kan dia mengorbankan nama besarnya dengan satu asumsi liar yang nggak bersumber. Nah ini artikel yang datang dari yang kita asing nama artikelnya gitu. Oke. Terus di bawahnya juga nggak ada sumbernya, sama sekali nggak ada yang menanggung jawabin ini teori siapa yang nyebut, apakah keluarganya, siapa nama keluarga yang nyebut, itu nggak ada. Oke. Ini cuman narasumber doang kayak gitu. Nah terus aku nemu teori konspirasinya lagi, bukan konspirasi ya, tapi itu pengakuan dari keluarganya Nini Cardila, itu yang ngakuin kakak kandungnya. Oke. Supaya Di CNN ya, itu pengakuannya. Aku nemu artikelnya dari CNN, itu pengakuan kakaknya yang bilang kalau memang benar jasadnya Nini Cardila ini sempat, bukan hilang ya, tapi keluarga itu sempat kebingungan pas nyari, pas dengar kabar, nyari di lokasi kejadian, ternyata mobilnya udah nggak ada di situ, muter tuh. Pada akhirnya mobilnya ditemuin di Polres Bandung, terus jasadnya itu ditemuin di sebuah rumah sakit yang ada di Bandung gitu loh. Nah tapi dia nggak langsung dapat informasi di mana tubuh Nini Cardila. cuma miskomunikasi aja sebenarnya. Kalau menurut aku ya, mungkin aja kan, kenapa orang ngerasa itu aneh sekarang? Mungkin orang sekarang membayangkan dulu tuh sama sekarang sama. Sama iya. Sekarang kan kok nanya kan tinggal gitu. Nah kok dulu kan enggak, mungkin polisinya juga itu masih belum nemu kabar juga gitu kan, Nini Cardila di mana, kan mereka nggak mungkin juga. Nini Cardila mungkin di rumah sakit ini, mungkin di sini, jangan mungkin dong. Oke. Pastinya di mana? Ke telepon umum, ke telepon, masih pakai telepon aja kan. Kalau komunikasi waktu itu mungkin pager kali ya. Tahun 90-an. Iya. Nggak dan ribet loh itu. Karena kalau pager itu sistemnya kamu ngirim pesan ke operator, terus operator ngirim pesan ke ini. Dan itu kejadiannya subuh, operatornya masih bobok kayaknya. Iya, itu dia. Kendalanya kan di situ ya. Banyak banget sih, banyak banget. Kayak gitu. Dan itu memang tetap keanehan, karena itu memang diakuin langsung dengan kakak kandungnya Nini Cardila. Bahkan dia ngakuin itu tuh di CNN kayak gitu. Jadi aku percayanya yang itu. Nah itu pun gak disebut loh 3 hari. Bisa jadi sehari atau 2 hari. Enggak, maksudnya kan itu kurang lebih dari sehari langsung ketemu. Memang agak sulit menjadinya. Agak sulit aja. Agak sulit aja gitu. Bukan disimpan. Itu enggak. Di situ kakaknya pun nggak bilang secara pasti itu disimpan atau enggak, cuman mereka kesulitan aja apa sih namanya, kelimpungan gitu. Mencari informasi tentang Nini Cardila itu jasadnya ada di mana, kecelakaannya di mana, karena udah waktu itu harus dibereskan semuanya dan harus dibenahi kan tempat kejadian perkara. Oke. Nah Mas, kan begitu udah bahas konspirasi, udah bahas kasus tsunami Aceh, Nini Cardila. Nah, aku tuh kan orang Jawa, maksudnya tinggal di Jawa. Seumur-umur ke Sumatera tuh paling ke Lampung sama ke Padang. Oke, gitu kan. Belum pernah ke Aceh. Nah, di situ tuh ada nggak sih cerita-cerita mistis atau mitos yang berkembang di sekitar Bang Rizka itu? Pasti ada lah, yang namanya kita musim di Indonesia ya. Iya. Kayak gitu tuh pasti ada. Nah aku kan dari Takengon tuh. Jadi Takengon itu tuh kota yang dikelilingin sama gunung, kota kecil ya. Terus setengahnya itu danau, setengahnya itu kota. Nah gitu. Jadi danau dan gunung, danau dan kota. iya.
Oke gitu. Jadi kita bisa ngelihat kotanya itu sekaligus danaunya itu dari atas gunung gitu loh. Jadi bayangin aja pemandangannya kayak gitu. Nah, itu pemandangannya ya. Iya. Kan kita ngomongin mitosnya nih. Nah, mitosnya itu banyak banget datang dari danau itu. Namanya danau apa? Itu namanya Danau Laut Tawar. Laut Tawar. Iya, namanya begitu. Karena kan danaunya itu luas banget. Kayak gitu, orang-orang di sana itu nyebutnya itu bukan danau tapi laut. Oke, saking luasnya. Iya, saking luasnya, karena luasnya danau itu kayaknya sekitar 4 kali atau 5 kali something gitu lah. Luas danau itu. Kok luas kotanya itu di gimana ya? Sama Toba, Gede Toba. Lebih gede Toba memang. Kalau itu. Tapi ini kok misalnya dibandingkan sama kota Takengonnya, sama danaunya, jauh lebih luas danau ya dibanding kota. Oh, 4 kali dari kotanya. Ya gitu, maksudnya gitu. Kayak gitu. Makanya karena saking luasnya jadi orang-orang nyebutnya itu Danau Tawar Laut. Dan di situ loh banyak banget ada mitos ya yang dari kecil aku sering dengar cerita gitu loh dari orang-orang tua yang ada di sana gitu kan. Salah satunya di sana itu ada namanya Lembide. Yang mana Apa? Lembide. 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 Jadi Lembide ini tuh makhluk yang nggak kasat mata gitu ya, yang ada di danau itu, dan dia bisa berubah-berubah wujud. Oke. Kadang dia berubah jadi tikar, kadang dia berubah jadi barang apapun yang itu bisa memancing perhatian orang untuk ambil barangnya. Oh, jadi dia berubah jadi barang yang nggak wajar di tempat yang nggak wajar itu lah. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi kan orang tertarik, wih, jadi itu. Jadi orang berenang buat ambil itu. Disitulah dia ketarik. Dan kejadian-kejadian, tapi ya kita nggak bisa memastikan ya ini benar dari mitosnya apa enggak kayak gitu. Tapi di sana sering orang yang tenggelam, tapi ditemukan yang udah biru wajahnya kayak gitu. Udah terlalu lama. Karena kan di sana airnya tawar. Tawar itu kan biasanya gimana ya? Orang itu jadi keram gitu loh. Jadi gampang. Bentar. Gini sih ceritanya. Kalau kita kan nggak bisa sepenuhnya percaya dengan mitos itu kan kayak gitu. Mungkin itu bagian dari budaya dan cerita itu ya tetap kita jaga juga. Nah, tapi kalau menurut pendapat aku pribadi mungkin itu bukan karena Lembidenya gitu, tapi memang Danau Laut Tawar itu tuh yang punya alga-alga gitu loh. Di bawahnya itu banyak alga. Oh, tahu. Yang kayak tali gitu. Tali. Tahu. Itu bikin kayak ketarik gitu kan. Ya itu itu tuh cerita yang bisa disangkut pautkan gitu loh. Kadang-kadang orang mengira itu semua akar. Tapi juga ada kalau kasat mata ternyata muncul tangan dari bawah. Iya, gitu. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin orang pas berenang gitu kan, jadi kakinya nyangkut keikat kayak gitu, jadi ya tenggelam karena keikat kan. Nah, apalagi kan itu danau yang airnya tawar. Yang mana kalau air tawar ini kan dia suhunya lebih dingin dan gampang buat kita kram. Terus tubuh kita jadi lebih berat kalau di air yang tawar dibanding air yang asin. Kan begitu ya, kayak gitu. Nah, aku lebih percaya mungkin mereka tenggelam karena itu, bukan karena Lembide. Iya. Tapi cerita Lembide ini tuh jadi obrolan yang obrolan yang sering dibicarakan sama jadi sosok makhluk yang sering dibicarakan sama desa itu ya berarti ya. Iya. Mungkin itu orang-orang zaman dulu nggak tahu ya kenapa cerita itu bisa jadi, mungkin ya biar anak-anak yang ada di sana itu nggak sembarangan gitu loh. Maksudnya tujuannya baik juga gitu kan. Dan sebenarnya cerita itu tuh bagian dari kekayaan daerah di sana juga, ada ceritanya gitu kan. Saya bahkan kalau bisa ya itu kalau ada novelnya gitu loh, apalagi sampai difilmkan. Jadi kan ceritanya itu benar-benar lestari, kita sampai orang-orang di sana itu benar-benar ingat ceritanya, atau orang lain juga jadi tahu kan ceritanya. Yang menarik, seru itu, menarik. Nah, makanya aku tuh pengen tahu juga cerita-cerita dari makhluk mitologi atau sosok-sosok yang menghuni di berbagai daerah. Kalau kita kan udah sering banget sama yang namanya pocong lah, anak lah gitu kan, ngesot lah, apa itu udah terlalu template gitu loh, udah serius gitu loh, udah terlalu banyak Pak. Film horor di Indonesia aja pasti hampir semuanya, nggak semuanya, tapi sosok pocong tuh ada menghiasi lah, dia tuh selalu mejeng di situ. Iya kan, selalu mejeng di situ. Sedangkan kalau kayak Lembide, terus kayak mungkin kalau di Kalimantan Kuyang, terus ada di Sumatera lagi kan ada tinggi banget Pegu Ganjang. Iya cerita-cerita itu kan
jadi sesuatu yang fresh dan baru, bahkan bisa dikatakan ya kebudayaan kita untuk punya sebuah dark story Iya. itu luas banget, Bener. luas banget gitu loh, luas banget. Kan banyak orang menganggap ya, apain sih cerita-cerita kayak gitu dianggap orang nggak logis juga gitu kan. Wah, memang iya sih nggak logis, tapi kan itu bagian dari melestarikan budaya, itu kan bagian dari budaya kita juga yang dipercaya dengan nenek-nenek moyang kita juga. Nah, Jepang juga sebenarnya kayak sama juga, mereka banyak cerita yang itu tuh sebenarnya yang nggak logis juga gitu. Tapi mereka berhasil membungkus ceritanya, entah itu dari manga, entah itu dari film. Oh, jadi sesuatu yang pop culture ya. Iya, pop culture jadinya. Jadi orang-orang jadi mungkin cerita itu cuma jadi jembatan, tapi pembelajarannya orang-orang jadi ingat mereka itu berasal dari mana, budaya mereka itu Betul. Itu tujuannya sebenarnya itu. gak cuma ceritain rasa takut sebenarnya, tapi lebih ke arah apa sih yang mau dibahas, apa yang mau disampaikan, visi misinya apa, itu yang paling penting dari sebuah story sih. Iya. Oke, dari udah lama banget ketemu sama Mariska, Udah sejam ya. lebih sih kayak lebih dari sejam nih. Seru banget dari konspirasi nih. Kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi deh masalah itu, kayak dari lebih deh ini kayak bakal ada sosok lain deh. Boleh. Banyak ya Banyak. ya di Aceh itu, kayaknya seru banget udah ngobrolin sosok-sosok yang nanti kita temuin di Aceh sana, cerita-cerita mitologi di Aceh sana, kayaknya seru. Iya. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga kebaikan. Teman saya Kawadiono dan saya Nugroho Agung pamit undur diri. Kita ketemu di waktu jaga selanjutnya.